Nah, selain itu, keamanan vaksin ini juga bisa kita ketahui dari bagaimana vaksin ini dibuat. Jadi ini adalah alur pengembangan atau pembuatan vaksin yang saya ambil dari situs resmi untuk informasi seputar COVID-19 di Indonesia. Situs resmi yang diluncurkan oleh pemerintah yaitu covid19.go.id. Jadi di sini kita lihat cukup banyak alur pengembangan vaksin. Yang pertama itu dari penelitian dasar. Ini meliputi penyebab penyakit itu apa, kemudian apakah itu virus atau bakteri, kemudian nanti bagaimana virus atau bakteri itu diisolasi, kemudian diperbanyak dan dibuat untuk bahan dasarnya vaksin. Jadi dibuat supaya dia bisa menimbulkan kekebalan, namun tidak bisa menimbulkan penyakit yang parah seperti itu. Itu di tahap penelitian dasar. Kemudian dari tahap penelitian dasar ini nanti akan dibuat vaksin atau istilahnya prototipe gitu ya, prototipenya vaksin dalam jumlah terbatas. Nah, dari sini dilakukan uji preklinis. Uji preklinis ini dilakukan di laboratorium dengan hewan uji. Pada umumnya dilakukan dengan hewan uji. Jadi di sini nanti harapannya bisa mengetahui keamanan ketika nanti memasuki tahap selanjutnya, uji selanjutnya diujikan ke manusia gitu. Jadi diujikan dulu ke hewan uji. Kemudian karena ini hewan uji ini berupa sel hidup gitu ya, berupa makhluk hidup, jadi diketahui dulu reaksinya pada makhluk hidup itu seperti apa. Baru jika di situ sudah diketahui keamanannya, maka akan dilanjutkan ke uji klinis fase 1. Ini uji klinisnya aja ada 3 gitu. Jadi uji preklinis ini pada hewan uji di laboratorium dan uji klinis ini di manusia ada 3 tahap. Jadi tahap fase 1, uji klinis fase 1 itu jumlah sampel di bawah 100. Di sini yang penting menilai dan memastikan keamanan pada manusia, kemudian menentukan rentang dosis yang aman. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman pernah menerima vaksin apapun itu gitu kan sudah ditentukan jumlahnya seberapa. Nah, ini ditentukan mulai sejak di uji klinis fase 1. Kemudian kalau sudah selesai dengan uji klinis fase 1, sudah diketahui apa-apa yang diperlukan informasinya, lanjut ke fase 2. Di sini jumlah sampelnya membesar, antara 100 sampai 500 orang. Nah, di sini tetap harus menilai dan memastikan keamanannya pada manusia. Kemudian di sini sudah mulai menilai efektivitasnya. Misalnya pada populasi 500 orang, tadinya ketika belum divaksin itu misalnya ada infeksi suatu penyakit, maka hampir 90% menunjukkan gejala berat. Nah, tetapi setelah divaksin nanti dilihat apakah tetap 90% ini menunjukkan gejala berat atau ternyata nanti misalnya ada hanya sekitar tinggal 30% yang menunjukkan gejala berat. Nah, berarti di sini vaksin menunjukkan adanya efektivitas. Nah, kemudian selain itu juga menentukan dosis optimalnya seberapa. Kalau tadi diketahui rentang amannya di fase 1, amannya kira-kira dosisnya konsentrasi dan berapa banyak milinya seberapa ya. Nah, di sini sudah harus ditetapkan di fase 2. Dosis optimalnya seberapa. Nah, selain itu juga menentukan frekuensi pemberian. Jadi misalnya vaksin ini diberikan dalam 2 tahap. Nah, kira-kira 2 tahap ini paling optimal jaraknya berapa lama? Apakah 3 minggu, atau 2 bulan, atau 1 bulan? Nah, itu nanti ditentukan di uji klinis fase 2. Dan juga menilai efek samping jangka pendek, misalnya apakah ada yang merasa demam, atau lemas, atau mungkin di bekas injeksinya, bekas suntikannya ada yang agak bengkak atau kemerah-merahan. Nah, itu nanti semua didata di sini apa saja yang kira-kira mungkin muncul begitu. Kemudian nanti dari uji klinis fase 2 itu naik lagi ke uji klinis fase 3. Nah, ini jumlah sampel manusianya antara 1.000 sampai 5.000, sudah ke populasi yang lebih besar. Nah, di sini sudah harus bisa dipastikan keamanan, efektivitas, dan pada penggunaan itu keuntungannya harus melebihi resiko. Jadi ketika vaksin ini diketahui, misalnya pada uji klinis itu lebih banyak yang mengalami efek negatif daripada yang positif, tentunya vaksin ini tidak akan dilanjutkan untuk digunakan.
Nah, ini secara umum semua vaksin seperti itu, termasuk vaksin untuk COVID-19, walaupun mungkin karena ini situasinya darurat, nah di vaksin COVID-19 ini, dari masing-masing fase ini harus dilakukan dengan cepat. Gitu. Tetapi tidak mengurangi tingkat ketelitian untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan dalam penggunaannya, keuntungannya atau manfaatnya harus lebih besar daripada risiko. Kalau tidak seperti itu, vaksin ini tidak akan disetujui untuk digunakan. Baru nanti ketika semua parameter ini sudah terpenuhi, maka akan diberikan persetujuan dari lembaga-lembaga yang berwenang di negara ini. Sehingga vaksin yang beredar saat ini yang sudah diizinkan untuk digunakan itu insya Allah sudah memenuhi persyaratan yang ada di uji klinis fase ketiga, yaitu aman, efektif, dan keuntungannya melebihi resiko penggunaan. Slide berikutnya. Nah, tadi kalau kita mengingat, vaksin ini prosesnya adalah memunculkan kekebalan atau kita sebut dengan imunisasi. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan sistem imun? Jadi, sistem imun yang disasar di vaksin ini yang mau dibangunkan gitu atau dibentuk itu adalah sistem pertahanan tubuh untuk melawan atau mengeliminasi benda asing atau sel abnormal yang berpotensi membahayakan tubuh. Misalnya tadi ada pertahanan terhadap mikrobia atau patogen atau virus, kemudian pertahanan terhadap sel abnormal, misalnya sel tumor atau kanker, itu sistem imun sebenarnya juga memiliki mekanisme untuk menghilangkan atau membunuhnya gitu. Dan juga untuk homeostasis atau keseimbangan metabolisme tubuh, misalnya sel-sel darah yang mati nanti dihancurkan dan digantikan dengan sel-sel darah yang baru. Jadi sebenarnya sistem imun itu cara bekerjanya seperti itu. Slide berikutnya. Kemudian dalam konteks penyakit infeksi, cara kerja sistem imun itu adalah seperti yang kita lihat pada gambar ini. Jadi ketika ada seseorang individu yang terinfeksi, berinteraksi dengan individu yang belum memiliki imunitas, maka nanti hasilnya adalah individu tanpa imunitas ini akan tertular, kemudian menunjukkan gejala berat. Namun jika individu yang terinfeksi berinteraksi dengan individu yang sudah memiliki imunitas, maka sel-sel tubuh individu dengan imunitas ini nanti akan bisa menghasilkan antibodi, bisa memiliki sistem imun, sehingga menghasilkan antibodi. Sehingga ketika dia nanti individu dengan imunitas ini tertular, katakanlah seperti itu, maka tidak menunjukkan gejala yang berat, gitu. Sehingga pada akhirnya nanti bisa mengurangi adanya, ya bisa dikatakan ini ya, mortalitas atau kematian begitu ya akibat infeksi suatu penyakit. Slide berikutnya. Nah, untuk imunisasi atau vaksin ini sebenarnya di Indonesia bukan merupakan hal yang baru gitu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang memiliki bayi atau balita itu sudah sangat akrab gitu dengan yang namanya imunisasi dasar pada bayi gitu. Jadi mungkin di antara kita semua juga sudah pernah menerima yang namanya vaksin atau imunisasi dasar pada bayi. Jadi sebenarnya konsep dari vaksin COVID-19 ini juga pada intinya sama, yaitu menimbulkan kekebalan pada suatu penyakit tertentu. Begitu. Dan ini imunisasi ini juga sudah cukup akrab di masyarakat Indonesia gitu, karena ini ada data yang saya ambil dari Badan Litbangkes Kemenkes, itu persentase cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia antara tahun 2008 sampai 2013 itu menunjukkan persentase yang cukup tinggi gitu. Nah, ini ada target Renstra, itu rata-rata yang menunjukkan warna hijau itu rata-rata sudah di atas, sehingga kesadaran masyarakat untuk melakukan imunisasi itu sudah cukup bagus gitu, sehingga imunisasi atau
program vaksinasi ini sebenarnya bukan merupakan hal yang baru di Indonesia, dan ya kita sudah cukup memahami bahwa sebenarnya sudah melalui tahap-tahap uji yang bisa menjamin keamanan penggunaannya. Itu slide berikutnya. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai vaksin COVID-19, ini sebenarnya karena banyak sekali memang informasi yang beredar mengenai vaksin COVID-19 ini, tapi dari sini bisa kita ambil beberapa poin, yaitu yang pertama, vaksin untuk COVID-19 secara umum mengandung komponen yang sama dengan vaksin-vaksin yang sudah ada. Hanya perbedaannya adalah pada bahan aktifnya, di mana bahan aktifnya ini dapat menimbulkan kekebalan terhadap penyakit COVID-19. Kalau tadi kan vaksin yang imunisasi dasar pada bayi, tadi kan ada yang polio, hepatitis, BCG, nah itu kan tentu bahan aktifnya mengandung bahan-bahan yang menimbulkan kekebalan terhadap penyakit-penyakit tersebut, terhadap BCG, terhadap hepatitis, terhadap polio. Nah, di sini perbedaannya di vaksin COVID-19 ini adalah bahan aktifnya menimbulkan kekebalan pada penyakit COVID-19. Nah, vaksin yang beredar di Indonesia saat ini berasal dari beberapa produsen dengan merek dagang yang juga berbeda. Tetapi pada prinsipnya, cara kerja dari vaksin-vaksin tersebut itu sama, yaitu menimbulkan kekebalan pada penyakit COVID-19. Sehingga secara umum, vaksin COVID-19 ini yang pertama memiliki kandungan komponen yang sama dengan vaksin-vaksin yang pernah digunakan di Indonesia. Jadi ya tentunya selain bahan dari SARS-CoV-2 dari penyebab COVID-19 itu sendiri, secara umum bahan-bahan lain yang digunakan itu sama gitu. Jadi kita bisa mengetahui keamanannya, karena sebagian besar dari kita mungkin waktu masih bayi atau balita juga sudah menerima vaksin, dan alhamdulillah sampai saat ini sehat-sehat gitu, sehingga bisa diketahui bahwa secara umum ini aman digunakan gitu. Tapi tentunya juga untuk nanti ketika kita mau melakukan vaksinasi itu akan ada tahap screening terlebih dahulu gitu. Mungkin nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut gitu mengenai tahap-tahap ketika kita akan melakukan proses vaksinasi. Nah, kembali ke sini, vaksin COVID-19 secara umum memiliki prinsip kerja yang sama dengan vaksin-vaksin yang pernah digunakan di Indonesia. Artinya prinsip kerja yang sama ini adalah prinsip kerja untuk memunculkan imunitas. Nah, berangkat dari konsep ini, kita bisa menyimpulkan bahwa secara umum vaksin COVID-19 aman digunakan untuk menimbulkan kekebalan pada COVID-19. Nah, karena ini sebagian besar masyarakat juga sudah pernah menerima imunisasi dengan prinsip kerja yang sama gitu. Sehingga secara umum vaksin COVID-19 ini aman digunakan begitu. Tetapi nanti mungkin bisa dipaparkan bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga ketika kita akan melakukan proses vaksinasi. Nah, untuk informasi seputar validitas berita, karena banyak sekali berita sekarang yang beredar mengenai vaksin COVID-19 ataupun berita-berita lain mengenai COVID-19, itu untuk mengetahui validitasnya bisa dicek situs covid19.go.id /p/berita. Nah, nanti di sini kita bisa mencari, bisa mengetahui apakah suatu berita yang beredar itu berupa hoax atau memang itu sebuah kebenaran yang diungkap oleh seorang ahli atau pihak yang berwenang, seperti itu. Slide berikutnya.